Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 PAID yang beranggotakan Ina Istiqomah, Laila Badriatur Rahmah, dan Lutfi Nur Habibah akan membahas materi tentang kelahiran dan perkembangan ilmu filsafat, mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Yang pertama, latar belakang munculnya filsafat. Abad ke-7 sebelum Masehi. Di Yunani mulai berkembang suatu pendekatan yang sama sekali berlainan dibanding masa-masa sebelumnya, yaitu pendekatan filsafat. Sejak saat itulah orang mulai mencari jawaban rasional tentang berbagai problem yang dihadapi, termasuk beragam masalah mengenai alam semesta. Yang kedua, lahir di Yunani. Peradaban Yunani bisa dikatakan sukses menginspirasi peradaban lain untuk merebut peran perubahan ke arah gerakan pencerahan dan membangun peradaban yang agung dan luhur. Lalu, mengapa filsafat muncul di Yunani? Karena Yunani berbeda dengan daerah lainnya. Yunani lebih dikenal sebagai negeri yang tidak mempersoalkan perbedaan status sosial, seperti kasta pendeta dan ketimpangan lainnya. Iklim itulah yang membuat perkembangan pemikiran begitu pesat. Yang ketiga, Thales, seorang filsuf Yunani yang paling berjasa dalam melahirkan dan mengembangkan pemikiran filsafat periode awal. Beliaulah yang pertama kali berjasa melahirkan gagasan kritis mengenai semua kehidupan ini. Selanjutnya yaitu faktor munculnya filsafat. Yang pertama, mitos bangsa Yunani. Layaknya bangsa-bangsa besar lainnya, Yunani juga memiliki banyak mitologi. Mitologi tersebut dapat dianggap sebagai perintis yang mendahului filsafat. Pasalnya, mite-mite sudah menjadi percobaan untuk mengerti. Lebih dari itu, mite-mite juga sudah memberi jawaban atas pertanyaan yang hidup dalam hati manusia. Dari mana dunia kita? Dari mana kejadian alam? Apa penyebab matahari terbit lalu tenggelam lagi? Nah, beberapa pertanyaan itu sudah dapat terjawab. Melalui mite-mite, manusia mencari keterangan tentang asal-usul alam semesta dan kejadian yang berlangsung di dalamnya, termasuk gerhana matahari dan gunung meletus. Yang kedua yaitu kasusastraan Yunani. Dua karya puisi Homeros yang berjudul Ilias dan Odyssey mempunyai kedudukan istimewa dalam kasusastraan Yunani. Syair-syair dalam karya tersebut sudah lama digunakan sebagai semacam buku pendidikan untuk rakyat Yunani. Yang ketiga yaitu pengaruh ilmu pengetahuan. Orang Yunani tentu berutang budi kepada bangsa lain dalam menerima beberapa unsur ilmu pengetahuan, seperti ilmu ukur dan ilmu hitung sebagian berasal dari Mesir. Pengaruh Babilonia dalam perkembangan ilmu astronomi di negeri Yunani. Namun, andil dari bangsa lain dalam perkembangan ilmu pengetahuan Yunani tidak boleh dilebih-lebihkan. Orang Yunani telah mengolah unsur-unsur tadi dengan cara yang tidak pernah disangka-sangka oleh bangsa Mesir dan Babilonia. Baru pada bangsa Yunanilah didapatkan ilmu pengetahuan yang bercorak dan sungguh-sungguh ilmiah. Klasifikasi tahap sejarah filsafat dibagi menjadi 4 periode, yaitu periode Yunani, abad pertengahan, modern, dan kontemporer. Filsafat periode Yunani terbagi menjadi 2, yaitu Prasokrates, filsafat alam, dan zaman keemasan. Yang pertama yaitu Prasokrates, filsafat alam. Tokoh-tokoh filsafat kategori ini antara lain adalah Thales, yang berpendapat bahwa kenyataan yang terdalam dalam suatu substansi adalah air. Selanjutnya, Anaximander. Beliau berkeyakinan bahwa yang merupakan unsur keyakinan yang sedalam-dalamnya adalah udara. Pythagoras berpendapat bahwa unsur yang terdalam itu adalah bilangan. Sementara Heraklitos berpendapat bahwa segala sesuatu yang terdalam itu adalah api. Berbeda lagi dengan Parmenides.
Beliau berpendapat bahwa segala sesuatu itu tetap tidak bergerak, bukan sebagaimana yang diasumsikan oleh banyak filsuf lainnya atau ada. Selanjutnya yaitu zaman keemasan yang pertama Socrates. Dengan pemikiran filsafatnya selalu berusaha untuk menyelidiki manusia secara keseluruhan, yaitu dengan menghargai nilai-nilai jasmaniah dan ruhaniah. Socrates selalu menuntut argumentasi tentang kemampuan para ahli untuk mempertanggungjawabkan pengetahuan dengan alasan yang benar. Maka ide yang telah teruji akan diterima sebagai pengetahuan dengan alasan yang benar, manakala sudah dilakukan pengujian lebih lanjut melalui cara perbandingan. Sumbangsi Socrates yang terpenting bagi pemikiran Barat adalah metode penyelidikannya yang dikenal sebagai metode Elensos, yang banyak diterapkan untuk menguji konsep moral yang pokok. Karena itu, Socrates dikenal sebagai bapak dan sumber etika atau filsafat moral, bahkan juga filsafat secara umum. Selanjutnya yaitu Plato. Selain dikenal sebagai murid Socrates dan gurunya Aristoteles, Plato dikenal sebagai salah seorang filsuf Yunani yang sangat berpengaruh. Sumbangsi Plato yang terpenting tentu saja adalah gagasan mengenai ide. Menurutnya, dunia ini tidak lain hanyalah refleksi atau bayangan daripada dunia ideal. Di dunia ideal semuanya sangat sempurna. Hal ini tidak hanya merujuk kepada barang-barang kasar yang bisa dipegang saja, tetapi juga mengenai kebajikan dan kebenaran. Selanjutnya yaitu Aristoteles. Dalam sejarah filsafat, selain Plato, tokoh yang paling berpengaruh dalam menyita publik luas hingga saat ini adalah Aristoteles yang merupakan murid dari Plato. Ia juga banyak mempelajari filsafat, matematika, astronomi, retorika, dan ilmu-ilmu lainnya. Meskipun selama 20 tahun menjadi murid Plato, Aristoteles menolak ajaran Plato tentang ide. Menurutnya tidak ada ide-ide abadi. Apa yang oleh Plato pahami sebagai ide sebenarnya tidak lain adalah bentuk abstrak yang tertanam dalam realitas indrawi sendiri. Menurut Aristoteles, ajaran Plato tentang ide-ide merupakan interpretasi salah terhadap kenyataan bahwa manusia dalam membentuk konsep-konsep universal tentang hal-hal yang empiris. Aristoteles juga menolak paham Plato tentang ide yang baik dan bahwa hidup yang baik tercapai dengan kontemplasi atau penyatuan dengan ide yang baik tersebut. Selanjutnya yaitu filsafat periode abad pertengahan. Masa ini diawali dengan lahirnya filsafat Eropa dengan pemikiran filsafat abad pertengahan yang didominasi oleh agama, sehingga corak pemikiran filsafatnya bersifat teosentris. Istilah abad pertengahan yang muncul pada abad ke-17 sebagai zaman peralihan atau zaman tengah antara dua zaman penting sesudah dan sebelumnya. Timbulnya agama Kristen pada permulaan abad Masehi membawa perubahan besar terhadap kepercayaan agama. Pada zaman inilah agama Kristen mengalami masa keemasan. Filsafat abad pertengahan dikatakan sebagai suatu filsafat yang baru, disebut juga dengan skolastik. Terdapat beberapa pengertian dari corak khas skolastik. Yang pertama, filsafat yang mempunyai corak semata-mata agama. Kedua, filsafat yang mengabdi kepada teologi atau filsafat yang rasional. Tiga, suatu sistem filsafat yang termasuk jajaran pengetahuan alam kodrat akan dimasukkan ke dalam bentuk sintesa yang lebih tinggi antara kepercayaan dan akal. Yang keempat, filsafat skolastik adalah filsafat Nasrani karena banyak dipengaruhi oleh ajaran gereja. Selanjutnya, filsafat periode modern. Ada beberapa kriteria pemikiran yang bisa disebut modern. Yang pertama, apabila ada sesuatu yang baru, lain dengan biasanya. Dua, berada dan bukan bertentangan dengan kebiasaan-kebiasaan, tradisi atau adat istiadat, termasuk adat keagamaan. Yang ketiga, apabila ada gerakan atau dinamika untuk menolak atau meninggalkan hal-hal yang dianggap sebagai masa lalu dan menganut hal-hal yang dianggap baru. Pada zaman filsafat modern, muncul beberapa aliran diantaranya yaitu rasionalisme, idealisme, dan empirisme.
serta paham-paham yang muncul karena pecahnya aliran tersebut. Selanjutnya yaitu filsafat periode kontemporer. Paruh pertama abad ke-20, muncul aliran kefilsafatan seperti Neo-Thomisme, Neo-Kantianisme, Neo-Hegelianisme, kritikan ilmu, historisme, irasionalisme, neovitalisme, spiritualisme, dan neopositivisme. Awal belahan akhir abad ke-20, muncul aliran kefilsafatan yang memberikan corak pemikiran yang lebih seperti filsafat analitik, filsafat eksistensi, strukturalisme, dan kritikan sosial. Aliran filsafat pendidikan, yaitu progresivisme, esensialisme, perennialisme, dan konstruksionisme. Periode terkini atau kontemporer, muncul aliran filsafat lain seperti strukturalisme dan postmodernisme. Pada perkembangannya, ilmu pengetahuan lebih sistematik dan lebih lengkap disertai dengan teori logika dan metode sains. Filsafat abad ke-20 dengan ciri khas pemikiran filsafat adalah desentralisasi manusia yang memberikan perhatian khusus pada bidang bahasa dan etika sosial. Sekian video presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.